Tiba truk hilang kendali dan menabrak 15 motor serta 2 mobil hingga ringsek. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengatur lalu lintas yang sempat terganggu. Baru parkir, terus dalam, nggak tahu ya ada. Nah mobil putih ini dorong. Tapi kalau nggak ada mobil ini, apa sih yang mobil? Ini belum rem apa gimana? Orang dari atas. Dari atas? Iya, mobil putih itu kan dari atas. Sementara di Purwakarta, Jawa Barat, truk menimpa 3 warga serta gerobak pedagang kaki lima di jalur arteri Purwakarta Subang. Proses evakuasi para korban berlangsung dramatis. Terjadi Kecelakaan terjadi di jalur arteri Purwakarta Subang, wilayah Campaka, Purwakarta, Jawa Barat. Warga menyebut truk sebelumnya terlihat oleng dan hilang kendali hingga menabrak gerobak PKL dan terbalik. Akibatnya muatan hebel tumpah dan menimpa 3 warga. Insiden ini pun membuat warga panik karena terjadi ketika PKL ramai pembeli. Polisi mengerahkan alat berat untuk membantu mengevakuasi para korban. Sempat terjebak di bawah muatan hebel, 3 korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat tetapi mengalami luka serius. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Kecelakaan menyebabkan lalu lintas dari Purwakarta menuju Subang ataupun sebaliknya sempat macet hingga 3 km. Mobil truk hebel ini membawa hebel, terus sementara itu kurang keseimbangan kendaraan jadi oleng, muatan berlebihan dan sementara kondisi tidak layak. Diduga mencuri ikan di pasar tradisional Tanjung Jember, Jawa Timur, 2 pemuda dikeroyok warga. Sempat ditangkap polisi, kedua pria tersebut kemudian dibebaskan setelah ditemukan bukti pencurian. Dua pemuda menjadi sasaran amuk warga dan pedagang karena diduga mencuri 1 kantong plastik ikan tongkol di lapak pedagang Pasar Tanjung, Jember, Jawa Timur. Kedua pemuda tersebut kemudian diamankan polisi yang tengah berpatroli dan dibawa ke Mapolres Jember. Hasil pemeriksaan polisi tak ditemukan bukti adanya tindak pidana pencurian ikan yang disangkakan kepada pemuda tersebut. Kedua pemuda kemudian dibebaskan. Dagangnya di sana itu kadang mendapati dagangan ikan tongkolnya berkurang, jadi menduga 2 orang ini adalah pelaku yang kemungkinan mengambil ikan tongkol tersebut. Atas nama siapa? Satu orang atas nama Guru Suparno, sedangkan 1 orang lagi tidak beridentitas dan kita lepaskan pagi harinya karena nggak terkait dengan yang dituduhkan itu. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Seorang anak balita terjebak di dalam mobil yang terkunci dalam kondisi terparkir di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Polisi harus memecahkan kaca mobil untuk menyelamatkan anak balita tersebut. Anak berusia 2 tahun ini terjebak dalam mobil yang terparkir di depan toko di Jalan Gatot Subroto, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Sekitar 30 menit, anak balita tersebut terjebak di dalam mobil yang terkunci. Polisi hingga harus memecahkan kaca mobil untuk mengeluarkan sang anak. Polisi menyebut peristiwa terjadi karena kelalaian orang tua yang meninggalkan anak balitanya di dalam mobil saat akan berbelanja. Polisi mengungkap kematian tahanan kasus narkoba di Polda Metro Jaya, Saudara. Tahanan yang ditemukan tewas di Bandung Barat diduga dianiaya hingga tewas. 7 personel polisi ditetapkan sebagai tersangka. Jenazah ditemukan pertama kali oleh sopir truk yang berhenti
ia kemudian melaporkan temuannya kepada pihak kepolisian. Polisi pun langsung mengidentifikasi jenazah tanpa identitas itu. Polda Metro Jaya menetapkan 7 anggota Ditres Narkoba Polda Metro Jaya sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan berat hingga meninggal terhadap pria berinisial DK yang diduga melakukan tindak pidana narkoba. Selain 7 tersangka yang saat ini masih diperiksa secara intensif, Ditreskrimum Polda Metro Jaya juga memburu 1 pelaku lainnya dan sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Tindakan dari unit yang melaksanakan penyelidikan terkait dengan jaringan narkoba, kemudian melakukan kekerasan eksesif sehingga mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Oleh karenanya saat ini Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah memeriksa 8 orang. Namun yang masuk pidana adalah 7 orang, 1 dikembalikan lagi untuk diperiksa secara etik di Propam, 1 orang masih DPO, dan saat ini sedang kita periksa secara intensif, sudah ditetapkan tersangka dan sudah ditahan. Oleh karenanya kita akan teliti lebih lanjut, apakah tim ini pada saat melakukan kegiatan didasarkan atas surat perintah. Kita akan teliti, kemudian mengapa melakukan kekerasan secara eksesif. Kekasih Bribda Ignatius Dwi Frisko Sirage mengungkap Bribda Ignatius mengaku pernah mendapat hukuman dari senior. Bribda Ignatius selalu berkomunikasi melalui pesan singkat, telepon hingga video call kepada sang kekasih Claudia. Menurut Claudia, Bribda Ignatius sering bercerita tentang aktivitas mulai dari bertugas hingga saat sakit. Claudia menambahkan, meski tidak menyebut siapa orangnya, Bribda Ignatius mengaku kerap mendapat hukuman dari seniornya. Kalau dikerjain atau apa itu, dia lebih ke itu sih, tidak menyebut siapa dia atau apa itu tidak. Cuman dia menjelaskan dia kena seniornya itu diapain gitu. Seperti dihukum itu pasti ada. Karena atasan kan, junior mengikuti senior gitu. Polri sudah menetapkan 2 orang anggota Densus 88 sebagai tersangka terkait kasus tertembaknya anggota Densus 88, Bribda Ignatius Frisko oleh seniornya. 2 tersangka kini sudah ditahan di tempat khusus untuk menjalani proses penyidikan. Keduanya berperan sebagai pengguna dan pemilik senjata api. Mereka terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Tersangka sebanyak 2 orang, sementara masih dipatsus di Divpropam Mabes Polri dengan inisial IMS, umur 23 tahun, pekerjaan Polri sebagai pengguna senjata api. Yang kedua, inisial IGD, umur 33 tahun, Polri sebagai pemilik senjata api. Pidana hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Perjuangan 2 bocah yang meminta ayah mereka ditangkap karena telah membunuh sang ibu pada 2015 akhirnya membuahkan hasil. Setelah 8 tahun buron dan berpindah-pindah tempat, polisi menangkap ayah pelaku pembunuhan terhadap sang ibu di Kalimantan Barat. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Jokowi dan Bapak Listiono, saya minta tolong kepada Bapak Jokowi untuk menangkap segera bapak saya yang telah membunuh ibu saya pada tragedi itu pada tahun 2015 di depan saya sendiri. Pada tahun itu saya masih kecil, jadi saya minta tolong kepada Bapak Jokowi untuk segera menangkap bapak saya. Terima kasih.
Inilah permintaan hati dua anak yang merupakan kakak beradik di Lampung. Sambil memegang foto mendiang sang ibu, anak tersebut meminta pertolongan bantuan kepada Presiden Joko Widodo dan polisi. Dalam video, ia meminta agar ayah mereka dapat segera ditangkap karena telah membunuh sang ibu pada 2015 lalu. Kejadian pembunuhan itu pun diakui terjadi di depan mereka. Perjuangan sang anak untuk meminta keadilan atas terbunuhnya sang ibu akhirnya menuai hasil. Setelah 8 tahun buron dan berpindah-pindah tempat, polisi berhasil menangkap pelaku di Kecamatan Empangan, Kapuas, Kalimantan Barat pada 26 Juli kemarin. Untuk koordinasi dengan kepolisian setempat, itu sudah intens kami lakukan. Sejak pertama kami mendengar bahwa pelaku sudah terbang ke Kalimantan Barat. Namun berpindah-pindah. Sepertinya untuk data yang kami miliki, pelaku melakukan aksi-aksi mengelabui petugas itu sendiri. Karena dari tersangka ini, pelaku sendiri tidak memiliki siapa-siapa di sana. Dari keterangan pelaku, ia tega membunuh mantan istrinya di depan kedua anaknya karena cemburu. Pelaku yang emosi kemudian membunuh korban dengan senjata tajam. Saya tuh ngelakuin itu gila Pak, gila. Karena saya emang gak ada niat kok, saya habis pulang terawih. Saya cuma lihat orang lingkarin kayak gini. Lihat istri saya Pak. Bukan kamera. Siapa nih? Lihat istri saya teleponan sama laki-laki. Saya tanya nggak menghargai saya, terus saya saat pulang ke situ. Terus dia bilang ke saya nggak tahu diri, saya datang ke situ, ya kan, lihat anak. Polisi kini terus mendalami kasus pembunuhan yang dilakukan pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 340 subsidiar 338 dengan ancaman hukuman mati. Roma Afria Idam, Kompas TV Lampung. Nggak kelihatan. Usai jeda, saudara, kami akan hadirkan informasi lain di Kompas Malam, diantaranya mengenai keluarga dan kerabat dari 8 petambang asal Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terjebak di dalam sumur galian tambang. Mereka mendatangi lokasi kejadian dan turut memantau jalannya proses upaya evakuasi oleh tim SAR gabungan di sekitar area tambang di Banyumas, Jawa Tengah. Gue pengen minum kopi racikan barista. Barista Special Blend by Top Coffee. Paduan kopinya lebih strong. Barista Special Blend by Top Coffee. Diteguk nikmat, enaknya no debat. Beli 2, ekstra 1. Buktiin sendiri. Dari Wings Food. Dia cerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Bergerak aktif dengan Hilo Platinum. Susu tinggi kalsium dan juga tinggi protein. Karena gesit tak kenal usia. Hilo Platinum, lebih gesit, lebih enak. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Ahlinya redakan nyeri otot dan sendi. Aduh, nyeri, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, kembali aktivitas tanpa nyeri dan 3K. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone looked more like this? Don't you wish your phone could flex like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Pre-order now. Jatuh nggak nih? Jatuh nggak ya? Cukup kan deh. Sini, aku dulu.
Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Gue pengen minum kopi racikan barista. Barista Special Blend by Top Coffee. Paduan kopinya lebih strong. Barista Special Blend by Top Coffee. Diteguk nikmat, enaknya no debat. Beli 2, ekstra 1. Buktiin sendiri. Dari Wings Food. Telkomsel One, layanan internet dan hiburan untuk di mana saja. Wi-Fi rumah dan kuota HP jadi satu layanan. Koneksi mulus tak terputus dengan Telkomsel One. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Slay oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay oleh. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone looked more like this? Don't you wish your phone could flex like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Pre-order now. Baru, Indomie Ramen Series otentik Jepang. Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Ada juga Indomie Takoyaki dan shoyu. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya memuaskan. Banyak minum, bantu bikin ASI lancar. Makanya aku dulu. Jatuh nggak nih? Jatuh nggak ya? Cukup kan deh. Sini, aku dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, aku dulu. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wings Food. Enak. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, hari keempat upaya proses evakuasi terhadap 8 petambang yang terjebak di dalam tambang emas ilegal di Banyumas, Jawa Tengah. Hingga kini masih belum membuahkan hasil. Tim masih terus berupaya melakukan pengeringan terhadap sumur-sumur tambang yang tergenang air. Tim SAR masih terkendala genangan air yang berada di dalam sumur yang belum dapat dikeringkan, sehingga proses evakuasi lanjutan masih belum dapat dilakukan secara maksimal. Tim gabungan masih berupaya melakukan pengeringan di sumur utama atau sumur Bogor yang menjadi lokasi terjebaknya 8 petambang. Selain itu, pengeringan juga dilakukan di sumur-sumur galian tambang di sekitar lokasi tambang. Perkembangan operasi hari keempat sampai saat ini memang kita masih nihil, kita masih belum berhasil mengevakuasi. Fokus kita masih memang sama, masih pengurangan debit air. Kita sampai saat ini mengerahkan 25 pompa air, ya, dari yang kemarin kita kerahkan 15, hari ini kita kerahkan 25 pompa air. Nah, harapannya bisa turun. Keluarga dan kerabat dari 8 petambang asal Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terjebak di dalam sumur galian tambang turut memantau jalannya proses upaya evakuasi oleh tim SAR gabungan di sekitar area tambang. Para keluarga mengapresiasi tim SAR gabungan yang tengah berupaya dan mengerahkan berbagai cara untuk dapat menemukan dan mengevakuasi keluarga mereka. Menurut saya sangat baik lah, sangat bagus, sangat baik.
Kalau begini udah terima kasih lah. Artinya udah maksimal banget ya, Pak? Iya, maksimal untuk keluarga saya korban ya. Ya pengennya selamat ya. Keangkat sampai bisa kebawa pulang gitu. Bapak di sini udah dari berapa hari Pak memantau ikut pencarian Pak? 2 hari ini. Oh, 2 hari ini Pak. Ya. Tim gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri terus berupaya mengevakuasi 8 petambang yang terjebak di dalam sumur galian tambang emas di Desa Pancu Rendang, Banyumas, Jawa Tengah. Proses evakuasi sulit dilakukan karena lubang yang kecil dan penuh air. Lubang galian tambang emas ini sedalam 70 meter. Para petambang terjebak di dalam lubang galian karena air muncul dari dalam lubang galian dan membuat tanah longsor hingga menutup akses keluar petambang. Basarnas sendiri telah menerjunkan personel khusus dalam operasi ini. Ke-10 personel khusus itu terlatih dan berpengalaman dalam operasi-operasi penyelamatan dengan kondisi khusus seperti medan yang sulit dan penuh kendala. Kita menambah kekuatan lagi dari pasukan khususnya Basarnas, yaitu BSK Basarnas, sebanyak 10 orang. Baik mereka membawa peralatan-peralatan yang cukup canggih lah ya, kalau istilah kitanya, karena bisa untuk memantau atau memonitor kondisi-kondisi kedaruratan. Mereka juga mempunyai pengalaman, keahlian di bidang sesuai dengan spesifikasi kecelakaan sekarang ini. Tim SAR juga mendapat bantuan alat sedot pompa air dari warga yang digunakan untuk membantu upaya pengeringan di sumur-sumur di sekitar tambang. Tim juga akan menerjunkan alat berat untuk membendung air sungai yang diduga merembes dan menembus ke sumur galian tambang. Tim Liputan Kompas TV. Saat ini kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Bayu Sasongko di TKP terjebaknya 8 petambang emas di Banyumas, Jawa Tengah. Selamat malam Bayu. Ya, selamat malam Nitya dan juga saudara. Bayu, apakah sampai saat ini keluarga petambang ini masih berada di lokasi kejadian untuk memantau proses evakuasi? Iya, saya jelaskan bahwa saya sempat berbincang dengan beberapa anggota keluarga dari 8 tetangga yang terjebak di dalam sumur galian yang ada galian tambang emas itu. Mereka berasal dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan telah datang di sekitar lokasi atau tepatnya di wilayah Kecamatan Cibarang dan Desa Pancu Rendang ini sejak Kamis lalu, dan mereka pun rajin memantau jalannya proses upaya evakuasi terhadap keluarga mereka. Bahkan mereka pun tidak segan ya istilahnya jika dimintai bantuan oleh tim SAR gabungan ini. Pihak keluarga ini juga rajin berkomunikasi dan berdiskusi dengan tim dari Basarnas, begitu Nitya. Ya, apa informasi atau perkembangan terbaru dari upaya evakuasi? Apakah ada kendala yang kemudian dihadapi tim penyelamat hingga saat ini? Ya Nitya, untuk sementara sampai hari ke-4 upaya evakuasi ini, tim SAR gabungan ini masih nihil dan belum mendapatkan hasil sesuai harapan mungkin. Karena tim SAR sendiri saat ini terkendala oleh kondisi sumur yang memang sangat sempit dan masih tergenang oleh air yang dalam, dan kedalamannya itu bisa mencapai sekitar 40 hingga 60 meter ke dalam bawah tanah. Sementara itu kondisi sumur juga tidak hanya vertikal tapi juga berkelok horizontal dan masih terus berkelok-kelok seperti itu. Kondisi ini menyebabkan tim SAR sangat sulit untuk melakukan proses evakuasi lanjutan, begitu Nitya. Apa rencana berikutnya? Apakah kemudian ada upaya-upaya yang belum dilakukan dan nampaknya akan menjadi pilihan untuk proses evakuasi selanjutnya? Ya, sementara dari informasi yang kami peroleh, tim SAR gabungan ini memang akan berfokus ya untuk mengeringkan sumur-sumur dan sumur-sumur yang ada di lokasi tambang tersebut dengan upaya menyedot air dengan menggunakan pompa bertegangan tinggi. Namun demikian, tadi sudah datang alat berat dari Pemkab Banyumas yang didatangkan untuk membantu proses evakuasi dan mengetuk sungai yang berada di sekitar wilayah tambang. Ini tujuannya adalah untuk
untuk istilahnya ini agar debit air atau ketinggian air sungai itu lebih rendah daripada ketinggian air yang berada dalam sumur galian tersebut, gitu ya. Baik, terima kasih Bayu Sasongko, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari lokasi kejadian. Yang juga menjadi sorotan malam ini, Saudara, pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, kembali mangkir panggilan Bareskrim Polri beberapa hari lalu lantaran tangan kirinya mengalami patah tulang. Ketika ditemui wartawan di area Pondok Pesantren Al Zaitun, di sela-sela peninjauan taman pondok pesantrennya, Panji Gumilang memperlihatkan lengan kirinya yang sedang dibalut perban. Hal tersebut membuat dirinya tak dapat memenuhi panggilan Bareskrim Polri. Sementara saat disinggung terkait gugatan Majelis Ulama Indonesia, Panji Gumilang enggan menjawab dan langsung masuk ke pondok pesantren. Siap, ketemu lagi. Sehat. Yang sakit apa sih kemarin sih? Patah. Tangan kiri. Kenapa sih? Patah. Dibilang patah kok kena. Barangkali semua ada sih. Metro. Ada Pak Haji. Sementara itu, puluhan warga tergabung dalam aliansi santri dan rakyat Indonesia atau ASRI untuk Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Sabtu siang kembali menggelar aksi demo di Pondok Pesantren Al Zaitun. Dalam aksinya, massa mendukung dan mendesak kepolisian untuk segera menetapkan pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, sebagai tersangka. Di Karangsong, di mana yang sudah dilansir oleh Menko Polhukam diduga ada pencucian uang. Oleh karena itu segera di samping penistaan agama, fatwa MUI dan rekomendasi, ingat rekomendasi daripada tim investigasi Gubernur Jawa Barat, itu di dalamnya ada MUI dan diduga kuat sudah jelas bahwa Panji Gumilang telah menista agama dan juga ada indikasi kuat terkait dugaan pencucian uang. Saudara, TNI memastikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang menjerat Kabasarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi dijalankan Pusat Kepolisian Militer pada tahap penyelidikan. Menurut Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Laksamana Muda Julius Wijoyono, proses penyelidikan kasus ini tetap menjunjung asas praduga tak bersalah kepada setiap pihak yang diperiksa. Julius Wijoyono menilai KPK melakukan kesalahan prosedur penetapan tersangka terhadap Kabasarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku hilaf atas penanganan kasus Henry karena penetapan tersangkanya tidak dikoordinasikan dengan Puspom TNI. Terima kasih. Wassalamualaikum. Dari serangan ke Puspom TNI. Ya kan? Kalau berdasarkan Puspom TNI, maka Puspom TNI berdasarkan LP tadi melakukan tindakan penyidikan dan seterusnya, bila terbukti baru tetapkan tersangka. Yang disebutkan dengan melanggar hukum, melanggar hukum, itu adalah tadi. Belum ada proses seperti itu, kok tiba-tiba tentukan tersangka. Dari mana alurnya? Oke, berarti bakal mulai dari awal lagi apa ya, kemungkinannya begitu ya? Dari Ya pasti. LP baru diberikan Jumat kemarin. Tadi dari mulai Jumat kemarin itu yang di sidik dulu adalah Letkol ABC. Letkol ABC akan berkembang kemana larinya uangnya dan sebagainya. Asas praduga tak bersalah itu harus ditekankan, dipakai bener, jangan ngawur. Saudara, hari ini FIFA memulai inspeksi stadion untuk gelaran Piala Dunia U17 di Indonesia. Salah satu fokusnya adalah pengecekan Jakarta International Stadium atau JIS. Kami akan bahas selengkapnya usai jeda di Kompas Malam. Gue pengen minum kopi racikan barista.
Barista Special Blend by Top Coffee. Paduan kopinya lebih strong. Barista Special Blend by Top Coffee. Diteguk nikmat, enaknya no debat. Beli 2, ekstra 1. Buktiin sendiri. Dari Wings Food. Untuk si kecil yang sensitif susu sapi, kuberikan Morinaga Cilkit Soya. Dari kedelai berkualitas, dilengkapi triple BV dan serat fos. Masalah sensitif susu sapi hilang, anak jadi juara. Morinaga Cilkit Soya, bukan soya biasa. Baru Fit Bar Cheese Delight dengan multigrain dan keju cheddar berkualitas. Fit Bar, delicious multigrain bar. Bergerak aktif dengan High Low Platinum. Susu tinggi kalsium dan juga tinggi protein. Karena gesit tak kenal usia. High Low Platinum, lebih gesit, lebih enak. Telkomsel One, layanan internet dan hiburan untuk di mana saja. Wi-Fi rumah dan kuota HP jadi satu layanan. Koneksi mulus tak terputus dengan Telkomsel One. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Gue pengen minum kopi racikan barista. Barista Special Blend by Top Coffee. Paduan kopinya lebih strong. Barista Special Blend by Top Coffee. Diteguk nikmat, enaknya no debat. Beli 2, ekstra 1. Buktiin sendiri. Dari Wings Food. Telkomsel One, layanan internet dan hiburan di rumah dan di mana saja. Ponsel pintar, rumah pintar, pilih yang pintar. Hey, Telkomsel One, pindah koneksi ke sana sini tanpa interupsi. Telkomsel One, Wi-Fi rumah dan kuota HP jadi satu layanan. Koneksi mulus tak terputus. One bill, one app, one touch point, one solution. Telkomsel One. Untuk si kecil yang sensitif susu sapi, kuberikan Morinaga Cilkit Soya. Dari kedelai berkualitas, dilengkapi triple BV dan serat fos. Masalah sensitif susu sapi hilang, anak jadi juara. Morinaga Cilkit Soya, bukan soya biasa. Baru Fit Bar Cheese Delight dengan multigrain dan keju cheddar berkualitas. Fit Bar, delicious multigrain bar. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone looked more like this? Don't you wish your phone could flex like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't ya? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Pre-order now. ini dipanggang, gak digoreng. Ini baru mie sedap big. Mie yang prosesnya dipanggang, gak digoreng. Wah, mie-nya kenyal. Enak banget. Wow. Sehat lagi. Mie-nya terbuat dari bayam dan kunyit. Mie bake ada toppingnya, crispy seaweed. Wow. Yang soto, crunchy daun jeruk. Bake, bake, bake. Fix enak. Baru mie sedap big. Prosesnya dipanggang, gak digoreng. Dapetin sehat, yang pasti enak. Dari Wings Food. Ada yang baru nih. K-Natural White Jeju Lemon. Kamu gak salah kostum. Gak pede nih, kulitku jerawatan. Dengan Korean Rice Milk dan Jeju Lemon, brightening plus antibakterial. Iya, lawan bakteri body acne, kuang skin cerah, mulus terawat. Wah, kita cantik. Let's dance. Bye jerawat. Let's get K-Natural White Jeju Lemon. Baru, glowing and healthy skin is yours. Wingscan. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, hari ini FIFA dan Panitia Piala Dunia U17 melakukan verifikasi kelayakan Jakarta International Stadium sebagai venue Piala Dunia U17. Salah satunya adalah kondisi rumput di JIS. FIFA melakukan inspeksi dan verifikasi kelayakan JIS lebih dari 3 jam.
Selama di JIS, FIFA fokus melihat rumput lapangan yang diminta untuk diganti karena dianggap tidak sesuai dengan standar FIFA. Sebelumnya, PSSI telah menerima catatan dari FIFA yang meminta rumput JIS untuk diganti. Permintaan penggantian rumput ini berdasarkan rekomendasi manajer lapangan senior FIFA. Setelah meninjau JIS, FIFA dan Panitia Piala Dunia U17 langsung menuju ke Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. FIFA turut melihat kondisi dan meninjau kelayakan Stadion Madia. Rencananya lokasi ini akan digunakan sebagai lokasi latihan peserta Piala Dunia U17. Selain mengecek Stadion Madia, rombongan FIFA juga melihat langsung kondisi lapangan ABC di Kompleks Gelora Bung Karno. Lapangan ABC kerap digunakan untuk latihan tim sebelum pertandingan dan dicek kelayakannya untuk kebutuhan Piala Dunia U17. Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa menyebut ada 3 fokus dalam kunjungan FIFA hari ini, yakni kesiapan venue, kemudian kualitas lapangan seperti kondisi dan jenis rumput, kemudian team services termasuk akomodasi para peserta. Tisa mengatakan, pertama kesiapan venue termasuk main venue dan lapangan-lapangan latihan. Di surat juga disebutkan bahwa pemulihan perbaikan ini butuh waktu 8-10 pekan. Menurut saya ini inisiatif yang sangat baik dari FIFA agar Indonesia bisa mempersiapkan JIS agar bisa digunakan untuk Piala Dunia U17. Selain pengecekan stadion, seleksi pemain juga menjadi fokus PSSI, salah satunya di Stadion Teladan Kota Medan, Sumatera Utara. Seleksi dilakukan untuk mencari pemain dari daerah untuk tim Piala Dunia Sepak Bola U17 pada November 2023 mendatang. Dari 1.000 lebih pendaftar, sebanyak 220 peserta dinyatakan lolos untuk mengikuti seleksi Timnas U17 di Stadion Teladan, Medan. Sejak pagi, peserta menjalani tahapan penyeleksian dengan cara kompetisi pertandingan antar tim. Selain dari Sumatera Utara, ada pula peserta dari Provinsi Aceh dan Kepulauan Riau. Dan alhamdulillah peserta yang mengikuti pendaftaran itu totalnya ada sekitar 1.050 lebih. Tapi karena arahan bahwa tidak bisa seluruhnya diikutsertakan dalam proses seleksi, sehingga kita memutuskan ada beberapa kriteria yang ikut, sehingga terseleksi menjadi 300 total peserta yang kita umumkan kemarin lulus untuk mengikuti seleksi hari ini. Tetapi mungkin karena ada halangan dan sebagainya, tadi yang mendaftar ulang untuk proses ini sekitar 220. 3 jam lebih FIFA dan Panitia Piala Dunia U17 melakukan verifikasi kelayakan Jakarta International Stadium sebagai venue Piala Dunia U17. Kita akan membahasnya bersama pengamat sepak bola Muhammad Kusneni. Selamat malam Bung Kus. Selamat malam, Cak. Bung, kalau kita lihat ini kan lokasi pertama yang dicek oleh perwakilan FIFA adalah JIS, Jakarta International Stadium. Menurut Anda, seberapa, ini pertanyaan yang selalu kita bahas, sebenarnya berapa besar peluang JIS untuk dipakai? Ini sudah assessment setelah berkirim surat soal rumput. Iya, saya pikir ketika JIS dijadikan prioritas pertama pengecekan itu bukan sekedar karena lokasinya dekat Jakarta ya, tapi juga karena JIS ini kan termasuk yang sebelumnya belum pernah direkomendasikan FIFA untuk Piala Dunia U20. Karena ketika FIFA menunjuk Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20, Indonesia kan sudah mendapatkan 5 venue yang disetujui FIFA ya. Nah, JIS itu termasuk yang belum mendapatkan rekomendasi, mungkin karena saat itu belum diajukan juga ya, kita belum tahu. Nah, karena termasuk yang belum direkomendasikan, makanya mendapat kesempatan pertama untuk diverifikasi. Jadi bukan karena banyak persoalan di JIS terus jadi tempat pertama yang dikunjungi, tapi lebih karena dia memang belum pernah direkomendasikan FIFA terkait dengan pelaksanaan Piala Dunia U17 ini. Jadi kalau menurut saya sih wajar saja JIS menjadi tempat pertama yang dikunjungi. Apalagi FIFA juga tahu bahwa JIS ini lokasinya di Jakarta, kapasitasnya juga termasuk besar, bahkan bisa dikatakan kapasitasnya setara dengan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jadi wajar kalau FIFA segera datang ke Jakarta lalu mengunjungi JIS untuk pertama kalinya.
Kalau melihat nada Anda sepertinya cukup optimistis kalau JIS ini bisa memenuhi standar FIFA. Iya, saya sangat optimistis ya, karena ini kita bicara tentang Piala Dunia U17, bukan Piala Dunia Senior. Untuk ukuran Piala Dunia U17, JIS ini menurut saya sangat layak. Artinya persoalan rumput itu kan persoalan yang sangat teknis ya. Rumput itu tidak akan membuat JIS menjadi tidak layak hanya karena rumputnya misalnya dianggap nggak bagus. Kan tinggal diperbaiki kualitasnya. Masih ada waktu untuk memperbaiki kualitas rumputnya. Yang penting JIS itu sebagai stadion, dia memiliki banyak kelebihan ya, kapasitasnya besar. Lalu tempat duduknya sudah single seat, kemudian fasilitas seperti kamar ganti pemain, kamar ganti wasit, ruang media atau press room, itu semua sudah tersedia di JIS. Nah, yang harus dibenahi kan nomor satu mungkin soal akses keluar masuk, karena itu penting. Bagi FIFA itu hal yang sangat penting, menyangkut keselamatan manusia. Yang kedua juga mungkin untuk kenyamanan ya, area parkirnya. Karena orang ke JIS itu kan sementara masih pakai transportasi pribadi, sedikit sekali akses transportasi publiknya. Nah, harus disiapkan kantong-kantong parkirnya yang memadai, akses transportasi yang membuat mobilitas manusia lebih baik. Nah, kalau rumput sih persoalannya menurut saya harusnya nggak terlalu banyak dipersoalkan, karena itu bukan persoalan yang sulit untuk diatasi. Jadi bahwa itu tercatat sebagai hal yang harus diperbaiki, tapi tidak menjadi halangan utama untuk membatalkan rekomendasi, begitu ya, Bungkus ya? Iya, secara prinsip stadion ini memenuhi syarat. Nah, tinggal kita nunggu rekomendasi dari FIFA, ganti rumput apa enggak. Kalau ganti rumput ya ganti, masih ada waktu, udah selesai. Cukup ya waktunya ya? Iya, JIS-nya layak menurut saya. Oke, kalau untuk renovasi ini menurut Anda selesai tepat waktu, akan cukup, timeline-nya akan terkejar? Iya, saya pikir juga tidak akan terlalu sulit, karena FIFA juga tidak akan menuntut terlalu berlebihan. Ya, FIFA sadar bahwa ini Piala Dunia U17. Kemungkinan datangnya penonton dari berbagai negara selain Indonesia itu tidak terlalu besar. Jadi prioritasnya kan sekarang bagi FIFA melihat apakah ini layak secara venue ya, sebagai venue untuk pertandingan, layak atau tidak. Kalau dianggap layak maka bagi FIFA akan ditunjuk, tapi dengan catatan. FIFA itu kan selalu ketika selesai melakukan verifikasi, dia membuat catatan, perbaiki ini, perbaiki ini, perbaiki itu. Catatan aja itu yang jadi rujukan. Nah, menurut saya catatannya pasti ada, tapi tidak akan terlalu banyak. Karena single seat sudah. Fasilitas kamar ganti pemain, kamar ganti wasit, press room segala macam sudah tersedia, kemudian air dingin, air panas di dalam ruang ganti pemain, lalu AC bagi tempat wasit dan sebagainya, itu semua sudah ada. Nah, tinggal memperbaiki yang ada di sekitar stadion, akses keluar masuk. Dan itu kan sudah menjadi komitmen PUPR untuk membenahi. Ya, ini kalau saya boleh mengulang kembali pernyataan dari Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa menyatakan bahwa yang dicek selama 3 jam, karena kita mempertanyakan kok lama sekali dan terkesan tertutup begitu ya. 3 jam itu mengecek kesiapan venue, kemudian kualitas lapangan seperti kondisi, jenis rumput, dan terakhir adalah tim services termasuk akomodasi para peserta. Ini yang memang penting dan harus diyakinkan terkejar sebelum waktunya, begitu? 3 jam itu nggak lama loh untuk pengecekan stadion, itu termasuk tidak lama. Saya dulu mendampingi tim AFC melakukan verifikasi stadion di Indonesia, di Stadion Persiba Bantul, Stadion Sultan Agung, itu sampai 4 jam. Dan 3 jam itu nggak lama menurut saya, bukan hal yang menunjukkan bahwa terjadi sesuatu yang besar di JIS. Jadi 3 jam itu biasa aja, karena memang kan FIFA harus melihat rumputnya, mengecek ruang ganti, melihat tempat duduknya single seat-nya seperti apa, jangan-jangan single seat-nya ternyata tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Kemudian akses pintu keluar masuknya, lorong-lorongnya mereka periksa, nanti bis pemain turun di mana, VIP masuknya dari mana. Itu periksa begitu banyak hal, itu nggak mungkin kalau cuma 10 menit, pasti berjam-jam, dan 3 jam itu normal. Jadi justru harus lebih spesifik begitu ya. Baik, terima kasih Bungkus sudah bergabung bersama kami. Artinya kita melihat ada optimisme penggunaan JIS sebagai salah satu venue untuk Piala Dunia U17. Anda yakin bahwa ini akan terkejar selama catatan dari FIFA dipenuhi tadi. Terima kasih Bungkus sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam. Selamat malam. Informasi lain kami hadirkan di Kompas Malam, saudara, diantaranya mengenai 3 bakal capres, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan yang menunjukkan keakraban ketika bertemu dalam satu forum diskusi.
juara. Inovasinya juara. Rasanya juara. Nyalakan generasi juara. Jaga kesehatan mulutmu dengan Total Care Mouthwash. 99% natural antibakterial dari Siwak, Sea Salt, Tea Tree Oil, dan teknologi CPC. Melindungi mulut dari kuman dan bakteri. Total Care Mouthwash untuk kesehatan mulut yang amanah. Aksinya juara. Inovasinya juara. Rasanya juara. Nyalakan generasi juara. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Buat gue cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut, lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Aksinya juara. Inovasinya juara. Rasanya juara. Nyalakan generasi juara. Diceritakan saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Pria sebenarnya selalu percaya akan pilihan yang diambilnya. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Telkomsel One, layanan internet dan hiburan di rumah dan di mana saja. Ponsel pintar, rumah pintar, pilih yang pintar. Hey, Telkomsel One. Pindah koneksi ke sana sini tanpa interupsi. Telkomsel One. Wi-Fi rumah dan kuota HP jadi satu layanan. Koneksi mulus tak terputus. One bill, one app, one touch point, one solution. Telkomsel One. Pria sebenarnya selalu percaya akan pilihan yang diambilnya. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Baca pres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto terlihat akrab ketika bertemu baca pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dalam sebuah acara diskusi di Jakarta. Prabowo terlihat bercanda ke Ganjar dengan gaya ala petinju. Prabowo terlihat menyapa Ganjar di sebuah acara diskusi. Ia duduk sebagai narasumber, kemudian hormat dan mengacungkan jempol ke arah Ganjar. Prabowo juga bercanda seperti mengajak Ganjar bertinju. Ganjar yang duduk di kursi penonton pun membalas dengan senyum dan acungan jempol kepada Prabowo. Setelah itu keduanya tampak bersalaman. Keduanya tampak akrab satu sama lain. Iya tadi ketemu baik, saya hubungannya baik sama beliau. Ya, kita bersaing dengan sehat, bersaing dengan semangat, bersaing dengan kekeluargaan, persaudaraan, ya, bahwa politik di Indonesia harus politik kekeluargaan, politik di antara saudara. Oke? Ya kita sama siapapun mesti baik, apalagi sama Pak Prabowo,
sering ketemu. Kemarin sama Mas Anies waktu haji juga baik, jadi semuanya baik-baik. Orang cerita 5 tahunan mau kontestasi masa jelek-jelekan, enggak lah. Kita komunikasi yang baik. Bisik-bisik tetangga, enggak lah, say hi aja karena sama-sama kita suruh bicara soal pendidikan. Kita hormati seluruh pikiran dan saya kan pernah menjadi tim suksesnya Pak Prabowo dulu. Di lain kesempatan, Baca Pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan juga bertemu dengan Baca Pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Keduanya bertemu di sebuah diskusi acara Hari Menjadi Manusia. Keduanya tampak akrab dan saling berpelukan saat bertemu. Anies Baswedan menyebut dirinya dengan Ganjar adalah kawan lama. Yang lebih memiliki empati satu sama lain. Kita berteman lama dari zaman kuliah. Artinya tetap damai ya Pak? Iyalah. Kan saya sering sampaikan, sebenarnya mengulang, saya udah berkali-kali bilang, yang namanya lawan debat itu teman berpikir. Lawan voli itu teman olahraga. Lawan dalam kompetisi politik pemilu adalah teman dalam demokrasi. Jadi biasa saja, ini adalah sebuah kegiatan untuk memberikan manfaat yang besar buat masyarakat. Partai Gerindra mengaku tak tersinggung dengan pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto bahwa calon presiden harus punya visi dan gagasan terbaik. Hal itu menyusul sebelumnya Hasto menyebut ada bakal calon presiden yang menempel Presiden Jokowi bagai perangko. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyindir soal calon pemimpin yang sering menempel Presiden Joko Widodo. Hasto menilai setiap calon pemimpin haruslah bisa memberikan gagasan dan menjabarkan visinya, bukan hanya menempel seperti perangko. Tetapi di satu sisi, Hasto menilai wajar kedekatan Prabowo Subianto dengan Jokowi layaknya hubungan menteri dengan presidennya. Sosok presiden yang dekat dengan para menterinya, karena itu berbeda ya dengan kontestasi Pilpres. Pilpres itu setiap calon pemimpin menyampaikan gagasan-gagasan terbaik bagi bangsa dan negara, bagaimana menyelesaikan masalah rakyat, bagaimana membangun masa depan, bukan nempel seperti perangko. Menanggapi pernyataan Hasto soal bakal capres yang suka menempel dengan Jokowi, Partai Gerindra menyatakan tidak tersinggung. Juru bicara tim pemenangan Prabowo Subianto, Andre Rosiade, menyatakan Prabowo tengah fokus menuntaskan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan dan meningkatkan elektabilitasnya. Kalau kami tidak merasa tersinggung ya, karena kami sekarang saat ini fokusnya pertama Pak Prabowo, fokus beliau bekerja menuntaskan amanah yang diberikan oleh Presiden kepada beliau sebagai Menteri Pertahanan. Lalu yang kedua, kami kader-kader Gerindra dan pendukung Pak Prabowo fokus bagaimana meningkatkan elektabilitas Pak Prabowo tanpa perlu menyinggung-nyinggung perasaan atau memikirkan kubu lain. Fokus kami mendekat dengan rakyat, menyampaikan gagasan Pak Prabowo, menyampaikan apa yang akan dibawa oleh Pak Prabowo. Semakin dekat dengan Pilpres 2024, segala tingkah pola bakal capres pun menjadi sorotan. Kini, semua kembali kepada publik. Apakah kedekatan antara Prabowo Subianto dan Jokowi adalah kedekatan menteri dengan presidennya? Ataukah memang ada maksud tertentu? Tim Liputan, Kompas TV. Kebakaran menghanguskan gudang penyimpanan kapas untuk media tanam jamur di Klaten, Jawa Tengah. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya usai jeda. Aksinya juara. Inovasinya juara. Rasanya juara. Nyalakan generasi juara. Telkomsel One, layanan internet dan hiburan untuk di mana saja. Wi-Fi rumah dan kuota HP jadi satu layanan. Koneksi mulus tak terputus dengan Telkomsel One. Aksinya
Hasilnya juara. Inovasinya juara. Rasanya juara. Nyalakan generasi juara. Sikat gigi dengan sudut tepat bisa cegah mulut dan gusi luka. Sekarang aku pakai sikat gigi Sistema. Baru Sistema 9 Degree, hasil penelitian dari oral care nomor 1 di Jepang. Sudut 9 derajat dan layar sikat lebih panjang, menyikat gigi lebih nyaman tanpa melukai mulut. Cuma sikat gigi Sistema dengan 3S. Bulu sikatnya super tipis, total membersihkan, lembut di gusi sensitif. Pakai sikat gigi Sistema 9 Degree. Better design, deeper clean. Sistema. Ada yang baru nih. K-Natural White Jeju Lemon. Kamu gak salah kostum. Gak pede nih, kulitku jerawatan. Dengan Korean Rice Milk dan Jeju Lemon, brightening plus antibakterial. Kiawo. Lawan bakteri body acne, Kuang skin cerah, mulus terawat. Wah, ipah, cantik. Let's dance. Bye jerawat. Let's get K-Natural White Jeju Lemon. Baru, glowing and healthy skin is yours. Wingscan. Banyak minum, bantu bikin ASI lancar. Makanya aku Aqua dulu. Jatuh nggak nih? Jatuh nggak ya? Cukup kan deh. Sini, aku dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, aku dulu. Aku pria yang memilih hanya yang terbaik. Dengan karakter yang berkelas. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Telkomsel One, layanan internet dan hiburan untuk di mana saja. Wi-Fi rumah dan kuota HP jadi satu layanan. Koneksi mulus tak terputus dengan Telkomsel One. Banyak minum, bantu bikin ASI lancar. Makanya aku Aqua dulu. Jatuh nggak nih? Jatuh nggak ya? Cukup kan deh. Sini, aku dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, aku dulu. Gudang penyimpanan kapas di Klaten, Jawa Tengah ludes terbakar, sementara diduga remblong sebuah truk tronton menabrak truk yang ada di depannya di jalan menurun di Bangli. Kami rangkum informasinya dalam Kilas Nusantara. Sebuah gudang penyimpanan kapas untuk media tanam jamur di Klaten, Jawa Tengah ludes terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat pemadaman memakan waktu hingga 4 jam. Api dapat dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran dengan mengerahkan 3 unit mobil damkar dan 1 mobil tangki milik BPBD Klaten berjibaku memadamkan api. Diduga remblong saat melewati jalan turunan, truk tronton bermuatan berat menabrak truk yang ada di depannya di Jalan Raya Sekan, Kabupaten Bangli, Bali. Kedua truk rusak parah akibat benturan dan terguling melintang di badan jalan. Akibat insiden ini, kedua pengemudi terluka dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Bangli. Kecelakaan akibat ugal-ugalan saat mengendari motor, seorang pelajar kritis dan dilarikan ke rumah sakit. Korban mengalami luka parah akibat terbentur aspal di Jalan Kedung Baruk, Surabaya, Jawa Timur. Diduga kecelakaan terjadi saat motor melaju dalam kecepatan tinggi, roda depan motor korban patah. Korban yang dalam kondisi kritis langsung dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya untuk perawatan. Demikianlah Kompas Malam, sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV, independen terpercaya untuk mengikuti perkembangannya. Saya Nitya Anissa, terima kasih, sampai jumpa.
telah menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Hah? Kok TV-nya mati? Siaran analog Kompas TV di wilayah berikut akan dihentikan. Beralihlah ke siaran digital Kompas TV dengan nomor frekuensi berikut. Dengan siaran digital, Anda dapat menikmati program-program Kompas TV dengan lebih tajam dan jernih. Info lengkap, klik Kompas TV/pindah ke digital. Ayo, masuki era digital bersama Kompas TV. Menjadi seorang koruptor bagian pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi. Ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Tidakkah saya dengar permintaan maaf yang benar itu seolah-olah menjadi korban? Matur nuwun, mana Mas Gibran? Matur nuwun, wali kota terpopuler di dunia. Lebih populer saat jadi wali kota dibanding bapaknya. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mendadak jadi magnet baru dalam peta politik nasional. Silih berganti, Gibran didekati dua bakal capres yang tengah bersaing ketat, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tak hanya bakal capres, para ketua umum parpol juga terlihat mendekati putra sulung Presiden Jokowi ini. Puncaknya, saat Gibran hadir di tengah-tengah deklarasi dukungan relawannya untuk Prabowo. Kedekatan Gibran dengan Menteri Pertahanan itu mendadak menimbulkan banyak spekulasi. Kemana arah politik keluarga Jokowi? Ini pemimpin hari ini dan pemimpin masa depan. Amin, amin. Semua sejarah besar dibuat oleh anak-anak muda. Ingat itu, teman-teman. Pengamat politik menilai, dengan mendekati Gibran, Prabowo bisa mendapat dukungan dari loyalis Jokowi. Dengan mengakrabkan diri dengan Mas Gibran, setidaknya Pak Prabowo mengirim pesan kepada pendukung Pak Jokowi bahwa Pak Prabowo bukan lagi rival lama seperti dua pilpres sebelumnya. Belum selesai soal polemik main dua kaki dengan Prabowo, para relawan Gibran kini mendesak agar Gibran berani untuk maju ke kontestasi pilpres sebagai calon wakil presiden. Mas Gibran harus siap untuk menjadi wapres dalam rangka untuk melanjutkan perjuangan Pak Jokowi. Desakan para relawan ini menuai kritik karena dinilai bisa menciptakan budaya politik dinasti. Apapun ceritanya dengan majunya Gibran dan kemudian Bobi di Medan, itu kita mesti waspadai, jangan ada tendensi menjadi satu dinasti. Dan kemudian dianggap kalau anaknya presiden bisa langsung jadi begini. Usia Gibran yang belum memenuhi syarat batas usia capres-cawapres yakni 40 tahun masih menjadi kendala untuk pencalonannya. Putusan Mahkamah Konstitusi kini menjadi penentu bisa tidaknya putra presiden ini melenggang ke kontestasi pilpres. Gibran yang belakangan mulai sering menemani capres Ganjar Pranowo, gerak-gerik politiknya masih menimbulkan banyak spekulasi. Benarkah di balik manuver Gibran ada arahan Jokowi? Sudah bersama saya, Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, yang